Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah Ibnu Sina dan pemikiran filsafatnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ilham Wahyu Pratama, NIM 2119103, sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Kemudian ada Luki Ramadan Alamsyah dengan NIM 2119095 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Siska Anggit Pangestika NIM 2119104 sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Ramadan Alamsyah dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang siapakah Ibnu Sina dan bagaimanakah perjalanan hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali bin Sin Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, sebuah desa dekat dengan Bukhara. Pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tenggara. Ibunya yang bernama Setareh yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samamiyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya, yaitu Ibnu Sina. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibandingkan teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran dari India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina yang ia belajar dari mereka. Disinilah ia belajar Bukhara. Kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakili, ia belajar banyak ilmu, mulai dari Al-Quran, sastra, mantik, kedokteran, fisika, metafisika, atmosfer, dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Pribadi Ibnu Sina sangat unik. Saat masih remaja, ia membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles.
Hanya saja ia mengalami kesulitan untuk memahaminya meskipun telah membaca sebanyak 40 kali dan sudah menghafalnya. Akhirnya ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan metafisika Aristoteles. Ia membelinya di sebuah kios kecil. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikannya. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda, ia semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Ketenaran Ibnu Sina sebagai dokter muda segera menyebar dengan luas. Terlebih, ia merawat banyak pasien tanpa membayar sedikit pun. Mendengar ketenarannya, pada tahun 997 Masehi, penguasa Samaniyah yang bernama Nuh II memanggil Ibnu Sina untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses untuk membaca buku-buku di perpustakaan dinasti Samaniyah. Ketika itu, selain belajar otodidak, Ibnu Sina pun menulis dan juga membantu ayahnya sebagai pengelola keuangan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dinasti Samaniyah kemudian hancur pada bulan Desember 1004 Masehi. Ibnu Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Urgench. Di sana, Ibnu Sina sempat diangkat menjadi pejabat pemerintah. Namun karena hanya mendapat bayaran tidak seberapa, ia melepaskan jabatannya dan kembali mengembara ke berbagai tempat. Ia berjalan melewati Nishapur dan Merv sampai ke perbatasan Khurasan demi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Suatu ketika, Ibnu Sina sampai di Tabaristan. Ia diterima oleh Qobus, penguasa setempat, sebagai pencari suaka. Namun tak lama kemudian, yakni pada tahun 1012 Masehi, Qobus mati kelaparan akibat ulah pemberontak. Ibnu Sina sendiri pada waktu itu dilanda penyakit yang cukup parah. Akhirnya ia mengembara lagi ke Khoran, yang merupakan daerah di dekat Laut Kaspia. Di sana, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman yang baik hati. Teman itu membelikan sebuah hunian sekaligus membangunkannya lembaga pendidikan untuk Ibnu Sina. Di tempat itu, Ibnu Sina memberi kuliah logika dan atmosfer. Di sana pula ia menulis sebagian dari Qanun fi al-Tib. Tak lama setelah itu, Ibnu Sina kembali mengembara hingga menetap di Rey. Di sana ia disambut oleh Majd ad-Daulah, anak terakhir dari Bupati Rey. Sekitar 30 karya pendek ilmu
sekitar 30 karya pendek Ibnu Sina ditulis di kota tersebut. Namun tidak lama setelah itu terjadi permusuhan antara Bupati Rai dengan putra keduanya bernama Sam al-Daulah. Hal ini memaksa Ibnu Sina meninggalkan Rai dan mengembara lagi hingga ke Qazvin dan menetap di sana. Lalu Ibnu Sina meneruskan pengembaranya hingga selatan Hamadan. Ia memutuskan tinggal di tempat yang sudah dikuasai oleh Sam al-Daulah tersebut. Di sana ia menjadi pelayan sebuah keluarga kaya. Namun penguasa setempat mendengar kedatangannya. Ia pun dipanggil untuk diangkat sebagai penulis medis dan kemudian penjabat pemerintah. Namun Ibnu Sina banyak diserang oleh para ilmuwan lain dan masyarakat umum karena pemikirannya dianggap ortodoks. Pada akhirnya penguasa memutuskan untuk mengusir Ibnu Sina. Pada masa genting tersebut Ibnu Sina masih setia menulis dan mengajar pada malam hari secara diam-diam. Karena keuangannya semakin menipis, Ibnu Sina menulis surat kepada Abu Ja'far, penguasa Isfahan, untuk menawarkan jasa. Lalu penguasa Hamadan mengetahui korespondensi ini dan menemukan tempat persembunyian Ibnu Sina. Kemudian ia disekap dan dijebloskan ke penjara tahun 1024 Masehi ketika perang usai. Ketika perang usai, Ibnu Sina dikeluarkan dari penjara dan ditunjukkan kembali oleh penguasa Hamadan. Kemudian Ibnu Sina melarikan diri Hamadan menuju Isfahan. Di tempat itulah Ibnu Sina disebut secara terhormat oleh penguasa setempat. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi pelayan penguasa Kakuyid bernama Muhammad bin Rustam Dushamsiyar. Di sana ia diangkat sebagai dokter umum, penasehat sastra sains, dan bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Suatu ketika Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamadan. Ia ditangkap oleh tentara Hamadan dan dipukuli secara sadis sampai melawan Hamadan, sampai tidak bisa berdiri. Ia ditangkap oleh tentara Hamadan dan dipukuli secara medis hingga tidak bisa berdiri. Dan pada saat itu penyakitnya kambuh. Di tengah-tengah yang sakitnya parah, kemudian Ibnu Sina melepaskan jabatan resimen militer dan kemudian Hamadan dalam kondisinya yang sakit keras. Ibnu Sina sulit mencari tempat tinggal karena dikunci oleh penguasa Hamadan, dan teman-temannya menyarankan agar ia mengambil sikap moderat, bisa diterima oleh orang istana. Namun ia menolak dengan tegas saat sakitnya sudah amat parah. Ibnu Sina memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin, dan kemudian ajal betul-betul menjemputnya pada bulan Juni pada tahun 1037 Masehi. Lalu ia dimakamkan di Hamadan, Iran. Dan meskipun umurnya hanya 58 tahun, kontribusi Ibnu Sina bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat tidak bernilai banyaknya.
Meskipun sibuk dengan urusan politik di negara, semasa hidupnya Ibnu Sina termasuk seorang filosof Muslim yang sangat produktif dengan menulis lebih dari 100 buku. Di antaranya ada beberapa buku yang tebal dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab maupun Persia. Hingga meninggal, pengaruh yang sangat besar bagi generasi sesudahnya, baik di barat maupun di timur. Di antara karya tulisnya yang terpenting adalah 1. Al-Syifa, berisi tentang uraian filsafat yang terdiri atau 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, logika. 2. An-Najat, berisi ringkasan dari kitab Al-Syifa. Karya tulis ini ditujukan buat orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. 3. Al-Kunun fi Al-Tib, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. 4. Al-Insyarat wa Al-Tanbihat, kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam cerita tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada ilmu yang bisa diserap, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Anggit Pangestika, NIM 2119104. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu mengenai karya-karya Ibnu Sina. Karya-karya Ibnu Sina di sini itu banyak sekali. Di antaranya ada ilmu filsafat umum, ilmu logika, sastra, syair, ilmu-ilmu alam, psikologi, kedokteran, kimia, matematika, metafisika, tafsir Al-Quran, tasawuf, akhlak, dan ilmu rumah tangga. Bahkan ilmu-ilmu politik seperti nubuah juga itu merupakan sebuah karya dari Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sangat menguasai berbagai macam bidang. Terus Ibnu Sina juga menciptakan sebuah buku Ibnu Sina, antara lain seperti Asy-Syifa. Asy-Syifa ini merupakan buku filsafat yang paling besar di antara karya Ibnu Sina lainnya dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, metafisika, dan matematika. Kemudian buku tersebut itu mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan di timur. Dan yang selanjutnya ada buku Al-Najat, yaitu sebagai ringkasan dari Asy-Syifa tadi, dan pernah diterbitkan bersama buku-buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma, dan pada tahun 1331 itu diterbitkan di Mesir. Terus kemudian karya Ibnu Sina lainnya ada Hidayah Al-Raisli Al-Amiri, Risalah fi Al-Qami ala Anasi An-Nadkhiyah, Al-Mantiq Al-Musyariyah atau Logika Timur. Terus ada As-Sa'diyah, buku tentang ilmu kedokteran lagi. Terus ada Kamus Al-Farabi, Al-Insan, buku tentang keadilan sejati. Ada Al-Hudud, buku yang mengandung istilah-istilah dan pengertian-pengertian dalam ilmu filsafat. Dan kemudian ada juga buku tentang Uyum Al-Hikmah, yaitu buku tentang filsafat.
Dan itulah di antara beberapa karya-karya Ibnu Sina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi poin D, yaitu pemikiran-pemikiran Ibnu Sina. Pemikiran yang pertama yaitu falsafah kenabian atau al-nubuwah. Ibnu Sina membangun teori kenabian dengan risalahnya Isbat al-Nubuwat. Para filosof muslim banyak mencurahkan pemikirannya untuk membahas kehidupan sesudah mati, baik buruk, pahala, dan dosa, tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, kehendak bebas, keterpaksaan, determinisme, asal-usul penciptaan, dan sebagainya. Semuanya merupakan satu kesatuan dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, falsafah emanasi al-faid. Sebagaimana gurunya Al-Farabi, Ibnu Sina juga membahas falsafah emanasi al-faid. Al-faid menurut bahasa berarti juyan al-sai'i bisuhullah, artinya mengalirnya sesuatu dengan mudah, atau fada al-ana ayimtil, artinya tempat itu penuh tumpah isinya. Kemudian yang ketiga, falsafah jiwa al-nafs. Menurut Ibnu Sina, jiwa memencar dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara. Pertama, ketika manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Kedua, bila manusia menemukan suatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, di saat itu ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Dan yang ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Kemudian falsafah wujud atau al-wujud. Ibnu Sina dalam masalah wujud memadukan pandangan mutakalimin, Aristoteles, dan Neoplatonisme, sehingga menjadi suatu metode tersendiri dalam menganalisa wujud. Ia juga sepaham dengan gurunya Al-Farabi bahwa al-wujud bersifat emanisiosistis, yaitu dari Tuhanlah kemawujudan yang mesti adanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.